Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Senang rasanya kali ini kita bisa melaksanakan kuliah tamu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat dulu. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra, Bapak Sahiruddin MA PhD yang hadir kali ini. Selanjutnya kepada Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Ibu Rosana Haryanti MA, yang sekaligus juga pengampu mata kuliah Etika Profesi. Tak lupa kepada dosen tamu kita, Bapak Hermawan Januwibowo. Beliau merupakan Sekretaris 1 Kedubes RI di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kajur Basra FIB kepada Bapak Sahiruddin MA PhD. Waktu dan tempat kami berikan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Eri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Hermawan Januwibowo sebagai Sekretaris 1 Kedubes RI Phnom Penh, Kerajaan Kamboja. Terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk kami di Prodi Bahasa dan Sastra Prancis. Yang saya hormati juga Bu Kaprodi Bahasa dan Sastra Prancis, Bu Rosana. Kemudian yang saya hormati juga ada Pak Eri Susanto, ada Bu Intan Dewi Safitri, dan adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Pak Hermawan, terima kasih. Kami dari jurusan, jadi di Fakultas Ilmu Budaya itu ada 3 jurusan, Pak. Ada pendidikan, ada antropologi, kemudian yang di saya ada jurusan bahasa dan sastra. Prodi Prancis salah satu dari 5 prodi yang ada di jurusan kami. Terima kasih Bapak, penghargaan yang sangat setinggi-tingginya kami haturkan buat Bapak. Semoga ilmu yang di-sharing Bapak pada pagi hari ini buat teman-teman, adik-adik mahasiswa Prancis ini, semoga nanti bermanfaat untuk masa depannya dan menjadi amal jariah. Kami juga atas nama jurusan, mohon maaf nanti kalau misalkan selama perjalanan ada kekurang nyamanan atau karena tidak ada kopi ya Pak ya. Jadi mohon maaf Pak. Teman-teman sekalian, memang saya sangat kemarin ketika dihubungi Bu Rosa itu sangat merasa tersanjung Pak Hermawan karena waduh ternyata setingkat Pak Hermawan berkenan untuk sharing ilmu dengan adik-adik teman-teman bahasa Prancis ini. Karena memang mata kuliah etika profesi itu Pak, itu salah satu mata kuliah yang memang direkomendasikan oleh berbagai stakeholder karena memang kemampuan soft skill itu memang menjadi masukan dari berbagai diskusi di jurusan kami. Jadi prodi Jepang kemarin kami melakukan sertifikasi internasional. Salah satunya juga dari perusahaan Jepang itu datang ke kami ya sama. Jadi mohon ini ada etika profesi, kemudian ada etika budaya di Jepang dan semacamnya yang harus diketahui oleh mahasiswa. Saya percaya bahwa mahasiswa kita walaupun istilahnya generasi rebahan, tapi saya percaya di tengah kondisi teknologi informasi seperti ini, mereka ke depannya juga bisa bekerja, walaupun bekerja di Indonesia, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan atau di istilahnya ke company-company di luar negeri. Karena teman saya juga sekarang lagi ngerjakan proyek punya di luar negeri. Jadi, namun demikian di tengah kondisi bisa kerja dari virtual dari Indonesia, bisa kerja ke pihak Kamboja, ke Thailand, Vietnam, dan dimanapun, di situ juga ada tuntutan yang mengharuskan mahasiswa atau calon pekerja, kandidat
pekerja ini untuk paham tentang etika-etika profesi, nilai-nilai yang harus mereka pahami ketika ada dalam sebuah pekerjaan tertentu. Semoga saya berharap mahasiswa bisa mengambil ilmu dari perkuliahan yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Hermawan ini, sehingga nanti ke depannya memang bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Hermawan Janu Wibowo atas waktunya. Terima kasih Bu Rosa dan Pak Eri dan semuanya. Bu Ria juga ada di sini. Saya yakin acara pagi kali ini akan sangat bermanfaat buat kita semua, terutama buat mahasiswa. Saya kira itu dari saya, Bu Rosa, Pak Hermawan, dan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat, sekeluarga selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan Bapak Zahiruddin selaku Kajur Bahasa Sastra BUB. Selanjutnya akan ada juga sepatah dua patah kata dari Kaprodi Bahasa dan Sastra Prancis yang sekaligus sebagai pengampu mata kuliah etika profesi. Kepada Ibu Rosana Haryanti MA, waktu dan tempat kami berikan. Monggo Ibu. Oke, matur nuwun Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hermawan Janu Wibowo yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi tentang pengalaman dan pengetahuan, khususnya tentang penyelenggaraan kegiatan seni budaya di KBRI di Phnom Penh di Kamboja dan juga secara umum. Kemudian kepada Pak Zahir selaku ketua jurusan yang telah banyak mendukung kegiatan ini, kemudian juga kepada panitia yang diketuai oleh Pak Eri dan juga di sini ada Bu Ria, kemudian ada Pak Sigit, lalu ada Bu Fitri juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan usahanya, kerja kerasnya untuk mewujudkan acara ini. Mungkin saya sekedar memberikan sedikit pengantar tentang ke mata kuliah etika profesi ini, khususnya kepada Pak Zahir dan juga kepada Pak Janu. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa direkomendasikan mata kuliah etika profesi ini menjadi wajib untuk fakultas, kalau di Prodi Prancis ini dari dulu memang ada. Begitu, kadang berjalan sendiri artinya memang kami harus adakan mata kuliah etika profesi ini untuk mempersiapkan yang ada saat ini pada semester 7 karena insya Allah semuanya akan lulus dalam waktu dekat ini dan terjun ke masyarakat di bidang-bidang kerja yang dipilih begitu. Jadi kami harus mempersiapkan itu agar mahasiswa atau lulusan kami itu siap untuk menghadapi dunia nyata, begitu, bidang kerja yang nyata. Nah, kemudian dalam mata kuliah etika profesi ini, selain tentang etika-etika dasar yang diberikan, Pak Janu, kami juga mencoba memperkenalkan etika dan juga gambaran sekilas tentang beberapa bidang-bidang kerja atau bidang-bidang yang sekarang banyak digeluti, misalnya ada industri digital, kesenian, industri kreatif dan yang lain-lainnya, etika akademik dan juga yang lain-lainnya. Tetapi itu tentu sangat kurang karena yang diperlukan adalah kehadiran praktisi seperti Pak Janu ini untuk memberikan informasi tentang pengetahuan dan juga pengalaman yang sifatnya empirik, yang memang sudah dihadapi sehari-harinya untuk bisa dikenal, agar mahasiswa juga mendapat gambaran yang real sebetulnya bagaimana yang terjadi di luar sana ketika mereka terjun ke dunia kerja. Nah, kemudian mahasiswa kami ini juga seluruhnya sudah melakukan magang, Pak Janu. Jadi ketika luring dulu sebelum COVID itu sebagian sudah melakukan KKN magang
di berbagai tempat, ada yang di Kemenlu, beberapa ada di Kemenlu, kemudian juga bandara dan yang lain-lainnya. Kemudian juga selama daring itu terpaksa tidak bisa magang di tempat lain, di instansi lain di luar kampus, jadi mereka melakukan magang di dalam kampus, ada yang di jurusan, ada yang di prodi, dan yang lain-lainnya. Jadi sedikit banyak mahasiswa kami ini sudah memiliki pengalaman kerja magang di beberapa tempat, dan mereka juga sebetulnya seperti tadi saya singgung, itu sudah sebagian kuliah sambil bekerja di berbagai bidang. Jadi ada pengalaman bekerja di berbagai macam bidang, dan juga ada yang berwirausaha begitu, karena kami memang universitasnya mendorong untuk mahasiswa bisa melakukan wirausaha. Nah, jadi ini sedikit gambaran Pak Janu tentang situasi mata kuliah etika profesi dan juga kondisi kami semua di sini dan mahasiswa terkait dengan bekerja. Nah, ini nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Janu, insya Allah akan jauh lebih memperkaya pengetahuan kami dan juga gambaran tentang dunia kerja yang sesungguhnya begitu. Mungkin itu saja Pak Eri yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Selamat belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pencerahan dari Ibu Kaprodi Bastra Prancis. Ya, silahkan semuanya. Mungkin saya juga bisa dibantu Pak Sigit juga. Saya juga bakal screenshot. Oke, ini ada dua slide. Oke, ini yang pertama dulu. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni presentasi dari Bapak Hermawan Januwibowo dengan tema penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya di luar negeri oleh KBRI Phnom Penh, Kerajaan Kamboja. Kira-kira berlangsung 1 jam, selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi setengah jam, jadi nanti mahasiswa bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Janu. Selanjutnya kepada Bapak Hermawan Januwibowo, selaku Sekretaris 1 KBRI Phnom Penh Kerajaan Kamboja, waktu dan tempat kami berikan. Monggo Bapak. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Jurusan Pak Sahirudin, yang kami hormati Ibu Kepala Prodi Ibu Rosana Haryanti, yang kami hormati Bapak Eri Susanto, yang kami hormati Ibu Ria Yuliati, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Nelly Rosa, adalah pejabat komunikasi yang bisa mewujudkan saya bisa duduk di sini bersama dengan Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arun Susdai, Magadang Umaga, Mangayun Hapun semua ya. Kalau Arun Susdai itu bahasa Kamboja, bahasa Khmer ya. Kalau Magandang Umaga bahasa Tagalog ya, artinya selamat pagi ya. Yang pertama, slide-nya sudah bisa Bu? Ini udah saya share dari sini. Sudah muncul belum ya? Iya, terima kasih Pak Janu. Ya. So orangnya yang banyak aja. Ya, tak kenal maka tak tahu ya, karena sayang itu butuh kebiasaan ya. Witing tresno sekos kulino, tapi kalau nggak kulino kan nggak tresno. Jadi yang pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Hermawan Januwibowo. Saya adalah sekretaris pertama fungsi konsuler, penerangan dan sosial budaya KBRI Phnom Penh. Ya, apa itu sekretaris pertama? Sekretaris pertama itu adalah
gelar diplomatik ya. Jadi saya jelaskan di sini untuk mencapai gelar duta besar itu harus melewati banyak tahapan gelar di bawahnya. Yang pertama itu gelar yang paling bawah itu adalah gelar attaché ya. Attaché naik satu tingkat menjadi sekretaris ketiga. Naik satu tingkat sekretaris kedua, naik satu tingkat sekretaris pertama, naik satu tingkat lagi konselor, naik satu tingkat minister konselor, naik satu tingkat minister, baru menjadi gelar duta besar. Jadi saya berada di tengah ya, masih jauh untuk menuju ke atas, seperti itu. Kemudian saya lulusan dari UGM, jurusan HI, ya. Slide selanjutnya Bu. Saya dari UGM, jurusan HI, S1 saya dari UGM, S2 saya dari PPM Manajemen. Kemudian saya memiliki beberapa sertifikasi, yaitu sertifikasi tingkat menengah untuk diplomat dan juga sertifikasi manajemen risiko profesional. Pengalaman saya pernah bekerja di Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, kemudian juga saya pernah menjadi attaché di KBRI Bangkok. Setelah itu saya bekerja di Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri. Kemudian saya menjadi sekretaris ketiga dan sekretaris kedua di KJRI Davao City di Filipina. Pulang lagi saya di Jakarta bekerja di Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri. Kemudian sekarang saya sekretaris pertama di KBRI Phnom Penh. Untuk di Kementerian Luar Negeri kami memiliki term setiap 3 tahun ya. Setiap 3 tahun itu kami berpindah. Jadi di dalam negeri, ke luar negeri, di dalam negeri, ke luar negeri, seperti itu terus. Jadi tidak pernah stay di satu tempat untuk jangka waktu yang lama, seperti itu. Kemudian buat Bapak Ibu yang tidak tahu mengenai Kementerian Luar Negeri, mengenai diplomat, tidak semuanya bekerja di ranah yang wah dan luar biasa seperti di New York ya, itu yang apa tuh istilahnya seperti rokok ya, London, New York, Brussels, Vienna ya, tidak seperti itu. Tetapi juga banyak juga yang bekerja di ranah James Bond ya. Saya pernah bekerja di Davao City. Ada apa di Davao City? Itu tempat konflik Moro, Islamic Liberation Front ya, yang berperang dengan pemerintah Filipina. Nah, seperti itu. Banyak juga teman-teman kita yang bekerja di ranah seperti itu. Jadi kami tidak hanya bekerja di wilayah yang enak-enak saja, tapi juga di bagian yang tidak enak. Ada juga yang menyelamatkan warga negara Indonesia di tengah konflik di Suriah, seperti itu. Di Irak, seperti itu. Di Sudan, nah, itu banyak juga diplomat di sana yang bekerja untuk Indonesia. Lanjut Bu. Kamboja. Nah, di mana sih Kamboja itu? Kamboja itu ada di sebelahnya Thailand dan Vietnam. Ya. Negaranya kecil. Kalau dari ujung ke ujung ya, dari ujung pantai di bawah ke ujung perbatasan di atas itu kita bisa naik mobil selama mungkin kurang lebih 12 sampai 16 jam. Jadi negara ini cukup bisa dijangkau dengan kendaraan gitu. Kamboja itu berbentuk kerajaan atau monarki konstitusional dengan kepala negaranya seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Raja Kamboja saat ini namanya adalah Norodom Sihamoni ya. Mungkin kalian kenal dulu raja yang sebelumnya adalah Norodom Sihanouk ya. Sangat terkenal sekali. Mungkin pernah mendengar waktu masih kecil gitu ya. Oh, ada raja Kamboja datang, itu Norodom Sihanouk gitu. Kemudian Perdana Menterinya bernama Hun Sen. Perdana Menteri Hun Sen ini berkuasa sangat lama sekali ya. Kemudian ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Kemudian jumlah penduduknya sedikit, 17 juta penduduk. Kalau dibandingin dengan Jakarta, lebih banyak orang tinggal di Jakarta daripada orang tinggal di Kamboja. Ya. Kemudian terdiri dari 97,6% itu orang Khmer ya. Orang Khmer, kemudian 1,2% itu orang Cham. Kalau kalian tidak kenal siapa itu Cham adalah Champa. Kalau di Indonesia namanya Champa. Champa itu rata-rata beragama Muslim dan hanya sedikit sekali. Kemudian ada Tionghoa, ada Vietnam, dan lain sebagainya. Agama terbesar adalah agama Buddha, 97% adalah agama Buddha. Kemudian 2% adalah agama Islam. Ya.
Lain daripada itu ada Kristen, ada agama rakyat, kemudian tidak beragama. Nah, bagaimana dengan Indonesia di luar negeri? Jumlah WNI di Kamboja itu jumlahnya sekitar 3.662 berdasarkan data 31 Oktober bulan lalu ya, 3.662. Jenis pekerjaannya di mana? Sebagian besar dari mereka itu bekerja di bidang IT dan gaming. Nah, ini menarik. Di bidang IT dan gaming, bukan berarti mereka bekerja di seperti kayak Mobile Legends atau apa ya, game-game yang ada di Android, bukan. IT dan gaming ini termasuk salah satunya adalah bekerja di ranah kasino atau gambling ya, perjudian ya. Banyak perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang gaming seperti ini ya, kasino. Kalau Bapak Ibu ketahui, mungkin kalau di Indonesia ini adalah ranahnya ilegal gitu. Sedangkan kalau di Kamboja ini adalah legal, pekerjaan yang legal. Itu. Contoh kalau Bapak Ibu mau search itu silahkan dibuka, itu ada IDN Play. Itu tempatnya ada di Kamboja, namanya nama tempatnya adalah Kampung Dewa, nama situsnya adalah IDN Play. Silahkan dibuka kalau mau membuka, itu adalah situs gambling kepemilikan Indonesia. Ya, bukan berarti pemerintah Indonesia, tetapi perusahaan swasta yang ada di Kamboja. Seperti itu, dan itu legal di sini. Gitu. Mereka juga menyumbang devisa yang sangat besar ke Indonesia. Seperti itu. Kemudian sebagian besar juga bekerja di bidang services atau pelayanan dan juga di profesional. Bu, saya bisa lihat dari sini. Ya. Perusahaan-perusahaan Indonesia di Kamboja itu yang terbesar adalah obat-obatan, itu Kalbe, itu ada di Kamboja. Kemudian Indomie ya, sepertinya Indomie ini sudah mendunia, ada di mana-mana ya. Kemudian Ciputra itu membangun kompleks-kompleks perumahan di Kamboja itu banyak dibangun oleh Ciputra. Jadi kalau kalian ke Kamboja kemudian melihat ada kompleks perumahan mirip kayak Grand Wisata, Legenda dan lain sebagainya, itu sama persis. Di sini juga sama seperti itu, kayak kita pergi ke perumahan-perumahan di Indonesia. Selain itu juga ada produk perawatan rumah ya, seperti cat dan lain sebagainya, kemudian produk-produk otomotif dan produk kecantikan dari Indonesia. Next, Bu. Bagaimanakah sejarah hubungan Indonesia dengan Kamboja? Ya, sejarah hubungan Indonesia dengan Kamboja itu sangat jauh sekali, terutama pada abad ke-5, itu di dinasti Sailendra, di mana Indonesia ini masih beragama Hindu-Buddha ya. Jadi pada saat itu adalah Kerajaan Sriwijaya, Raja Jayawarman itu pernah tinggal di Jawa pada saat itu. Raja Jayawarman kedua itu tinggal di Jawa. Setelah dewasa dia pulang kembali ke Kamboja dan mendirikan kerajaan Angkor. Nah, jika kalian datang ke Angkor Wat, itu bukan candi, itu adalah kota. Jadi Angkor Wat itu artinya kota Angkor, seperti itu. Jadi di dalamnya ada istana raja, kemudian ada tempat seperti kayak istana negaranya, kemudian baru ada tempat pemujaan atau candi ya. Candinya sendiri itu tidak serta-merta berupa candi Buddha seperti di Borobudur, tapi lebih mirip ke Prambanan, karena pada awalnya itu adalah candi Hindu. Nah, pada tahun 800 Masehi itu mereka beralih ke agama Buddha dari agama Hindu. Candi-candi yang ada di Angkor Wat itu dibangun untuk dewa yang namanya Siwa kan, kemudian berubah menjadi candi Buddha seperti itu. Jadi gambar di sini itu adalah Prambanan dengan Angkor, sangat mirip sekali ya. Arsitekturnya sangat mirip. Kemudian cara peletakannya juga sangat mirip dengan di Jawa Tengah, yaitu di antara gunung, kemudian kota, kemudian air. Air itu kalau di kita ada Gunung Merapi, kemudian ada Candi Borobudur dan Prambanan, kemudian air itu adalah laut ya, laut. Kalau di Kamboja itu adalah Gunung Kulen, kemudian Angkor Wat, kemudian Danau Tonle Sap, seperti itu. Itu sama persis ya. Kemiripan itu bisa ditemukan di Kamboja, termasuk dari segi budayanya ya. Budaya di Kamboja itu masih sangat kental dan terasa seperti budaya Jawa kuno. Seperti itu. Kalau lewat di depan orang tua, mereka akan menundukkan kepala ya, terus bilang nyuwun sewu gitu, seperti itu. Sama di sini. Ya, kemudian caranya caranya greeting satu sama lain, bukan salaman, karena salaman itu bukan budaya Indonesia, salaman itu budaya Eropa ya. Tapi dengan cara seperti ini ya. Arun Susdai, itu seperti itu. Itu sama dengan di Jawa. Selanjutnya Bu.
Secara singkat, pada bulan April tahun 1955, Pangeran Norodom Sihanouk menghadiri acara KTT Asia Afrika di Bandung. Pada saat itu Kamboja belum merdeka. Kamboja itu masih di bawah penjajahan Prancis pada saat itu ya. Untuk teman-teman semua ketahui bahwa pada waktu itu dunia ini dibagi-bagi oleh wilayah penjajahan ya. Seperti Indonesia dipegang oleh Hindia Belanda, kemudian di atas Indonesia itu Malaysia dan Singapura dipegang oleh Inggris, dan naik ke atas lagi itu daerah Thailand, Kamboja dan Laos itu dipegang oleh Perancis. Sedangkan ke kanan Filipina itu dipegang oleh Spanyol. Nah, seperti itu bangsa Eropa membagi-bagi dunia pada saat itu di bawah tahun 1950 ya. Kemudian pada tahun 1956 Kamboja mendapatkan kemerdekaan dari Perancis ya, dan exactly pada tanggal ini itu mereka mendapatkan 9 November ini mereka mendapatkan kemerdekaan dari Perancis ya. Kemudian Indonesia mengakui Kamboja sebagai negara yang merdeka. Pada tahun 1959 kita membuka hubungan diplomatik dengan Kamboja, artinya KBRI Phnom Penh ini sudah ada di Kamboja sejak tahun 1959. Pada saat itu hubungannya sangat erat, di mana Presiden Soekarno dan Pangeran Norodom Sihanouk itu sering berkunjung. Nah, Raja Norodom Sihanouk itu sering tinggal di rumahnya Pak Soekarno pada saat itu ya. Pada saat itu adalah Pangeran Norodom Sihamuni dan Princess siapa namanya Bu? Arun Laksmi ya, yang kemarin meninggal. Ya, Princess Bopa Dewi itu tinggal di rumahnya Presiden Soekarno. Jadi mereka itu seperti sibling gitu, seperti saudara gitu. Antara Pak Guru, Ibu Megawati, Ibu siapa kemarin? Itu mereka seperti saudara. Kalau ketemu itu mereka sangat erat sekali hubungannya. Pada masa pemberontakan Khmer Rouge atau Khmer Merah, kalau di Indonesia disebutnya Khmer Merah ya. Khmer Rouge itu adalah ditandai dengan berakhirnya Perang Vietnam. Perang Vietnam selesai, ideologi komunis itu sangat gencar sekali datang ke wilayah Asia Tenggara termasuk Kamboja ya. Kalau di Indonesia itu terjadinya pemberontakan G30 SPKI, kalau di sini namanya pemberontakan Khmer. Bedanya adalah pemberontakan G30 SPKI Merah itu berhasil di Indonesia. Itulah yang terjadi jika komunis berhasil menguasai suatu negara pada tahun 92. Pada tahun, sebenarnya bukan 92, tahun 1970 ya. Nah, terjadi pembantaian besar-besaran di Kamboja. Jika Ibu mau menonton filmnya itu ada namanya, misalnya salah satunya yang disutradarai oleh Angelina Jolie itu First They Kill My Father. Nah, tonton aja itu sama kayak G30 SPKI itu. Filmnya sangat komunis sekali ya. Kalau mau nonton. Kemudian tahun 92 itu pasukan Indonesia ikut terlibat dalam namanya UNTAC dari PBB. Datang untuk ya mendamaikan perang yang ada di Kamboja ya. Sehingga pasukan Indonesia ini sangat terkenal di Kamboja karena sangat luar biasa, baik sekali dengan masyarakat, sangat membantu masyarakat Kamboja, sehingga kita dibuatkan Tugu Indonesia-Kamboja Friendship seperti yang ada di gambar. Ya, itulah sangat dekat sekali hubungan Indonesia dengan Kamboja. Mereka ini menyebut kami Indonesia itu adalah saudara tua atau kakak tertua seperti itu. Ya. Pada tahun 99 Indonesia mendukung pencalonan Kamboja menjadi anggota ASEAN ke-10. Ya, masuklah Kamboja menjadi anggota ASEAN, masuk dalam kategori CLMV ya. Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. 4 negara terakhir yang masuk ke ASEAN. Selanjutnya, kerjasama bilateral yang dilakukan oleh KBRI ada di bidang politik, keamanan, dan pertahanan. Kemudian kerjasama ekonomi, kerjasama sosial, budaya, dan penerangan, dan kerjasama di bidang konsuler dan pelindungan WNI atau perlindungan warga, tidak hanya untuk orang Indonesia tapi juga untuk orang Kamboja yang ada di Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi KBRI Phnom Penh adalah untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia di Kamboja. Misinya adalah memperkuat peran KBRI Phnom Penh dalam memajukan kepentingan nasional di negara akreditasi dan meningkatkan kapasitas KBRI Phnom Penh yang mumpuni untuk mendukung misi diplomasi di negara akreditasi. Selanjutnya, ini adalah organisasi KBRI Phnom Penh. Organisasi KBRI Phnom Penh ini berdasarkan Perpres 108 atau Peraturan Presiden 108, nanti bisa di Google ya, berlaku secara universal untuk perwakilan RI di luar negeri. Yang pertama adalah ada fungsi politik yang membawahi kerjasama politik, keamanan, dan pertahanan.
kemudian ada fungsi ekonomi, kemudian ada fungsi penerangan, sosial dan budaya, kemudian ada fungsi protokol dan konsuler, kemudian adalah fungsi administrasi. Nah, saya bekerja di fungsi penerangan, sosial dan budaya. Di bawahnya itu memiliki organisasi yang bernama Pusbudi Nusantara. Ini adalah Pusat Budaya Indonesia Nusantara. Kemudian ada ICAN. ICAN itu Indonesia Kamboja Alumni Network. Selain itu juga kami mengelola laman dan media sosial KBRI Phnom Penh. Selanjutnya, etika dalam bekerja di KBRI Phnom Penh itu adalah kita saling menghormati dan saling menghargai, selalu berpikiran positif ya, memberikan sumbangan yang bermutu, dinamis, dan terus belajar. Nah, ini semua diterapkan di seluruh fungsi yang ada di KBRI Phnom Penh. Dalam melaksanakan kegiatan, kita harus selalu berpikir positif. Kalau ada yang berpikiran negatif adalah dalam ranah manajemen risiko. Tidak boleh ada sesuatu yang bisa merusak suasana ketika berpikiran negatif ya. Kemudian selalu memberikan sumbangan yang bermutu dalam semua kegiatan KBRI. Tidak boleh melempar batu sembunyi tangan gitu ya, tetapi harus bisa juga memberikan perencanaan-perencanaan yang mantap. Selalu dinamis terhadap perubahan-perubahan lingkungan, seperti sekarang ini ada perubahan lingkungan berupa pandemi COVID, sehingga kita harus bisa beradaptasi bagaimana bekerja di luar negeri. Dan yang terakhir adalah harus terus belajar, karena begitu kita berhenti untuk belajar, itu artinya untuk lebih sulit lagi bagi kalian untuk bisa bekerja, karena kita harus selalu menerima input dari seluruh lingkungan yang ada di luar negeri ya. Selanjutnya, model kepribadian yang ada di KBRI Phnom Penh, sebagian besar mereka menganut ekstrovert ya, orang yang suka bergaul, suka berteman, dan juga tegas ya. Introvert boleh gitu, tidak ada masalah dengan ekstrovert dan introvert gitu. Tetapi once kalian bekerja di kedutaan besar, itu kalian harus bisa bergaul dengan kalangan internasional ya. Ketika bertemu dengan orang Kamboja, ketika bertemu dengan warga negara asing lainnya, nggak cuma Kamboja, kalian harus bisa bergaul, jangan sembunyi di belakang seperti itu. Walaupun saya bersifat introvert, mudah akur dan bersahabat ya, jadi harus selalu berpikiran positif, bersahabat, tidak boleh berpikiran negatif, ini orang Israel, saya nggak suka, atau ini orang Malaysia, saya tidak suka, tidak boleh ya, harus selalu bersahabat dengan siapa saja, kooperatif dan percaya diri ya. Itu yang paling utama dilakukan oleh diplomat kita, percaya diri. Kadang-kala salah pun percaya diri kami ini. Ya. Yang penting orang percaya, oh iya ya, kalau percaya diri itu seolah-olah itu benar itu. Juga pribadinya harus selalu berhati-hati, artinya bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan orang itu teratur, rata-rata memiliki perencanaan yang lebih teratur gitu. Kemudian memiliki stabilitas emosi ya, jangan terlalu moody, gampang berubah moodnya. Dari mood A ke mood B, orang yang happy menjadi tidak happy itu dalam waktu yang sangat singkat, itu tidak memiliki stabilitas emosi yang baik. Kemudian juga tadi seperti di atas adalah terbuka terhadap hal-hal baru. Kalian bekerja di Kementerian Luar Negeri akan sangat sering menemukan hal-hal yang baru. Tetapi bagaimana Anda bisa menerima hal-hal baru tersebut, itu tergantung dari masing-masing. Tetapi harus bisa menerima, karena once kalian ditempatkan di tempat yang baru, kalian tidak bisa memilih di Kementerian Luar Negeri. Misalnya tahu-tahu ditempatkan di tempat konflik, ya harus terbuka gitu, tidak bisa menolak seperti itu. Selanjutnya Bu, next. Nah, di bidang pelestarian budaya kami menganut seperti ini ya. Yang pertama adalah saling pengertian, yaitu hubungan Indonesia-Kamboja itu dilandaskan kepada untuk memajukan perdamaian dan kemakmuran sesama anggota ASEAN dan wilayah Asia Tenggara. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang dianut itu adalah adanya persamaan budaya, adanya persamaan tradisi, adanya persamaan praktik-praktik dan kebiasaan. Persamaan budaya misalnya, tulisan Khmer itu memiliki persamaan yang sangat dekat sekali dengan tulisan Jawa kuno atau Honocoroko ya. Hanya saja dalam perkembangan zamannya itu perubahannya itu satu ke kanan mungkin satu ke kiri seperti itu ya. Tetapi dasarnya itu adalah sama gitu. Tulisannya hampir mirip tapi sudah berubah seiring dengan zaman seperti itu. Tradisinya sama, tradisi yang dilakukan sama. Praktik-praktik dan kebiasaannya juga sama. Bahkan secara jin atau genus
Indonesia dengan Kamboja memiliki genus yang sama ya, orangnya berkulit sawo matang ya, kadangkala juga ditemukan berkulit sawo agak bosok gitu ya, agak hitam sedikit, berkulit sawo matang, kemudian dengan wajah dan muka yang sama seperti kita, seperti orang Indonesia ya, perempuan dan laki-lakinya sama. Beberapa kata-kata misalnya di sini itu banyak orang dengan nama Sri. Kalau di Indonesia Sri, di sini Sri sama. Kalau kita di sini ada orang bernama Sokkeang. Nah, kalau di Indonesia itu namanya mungkin Sugeng ya. Ya Sugeng, di sini Sokkeang. Itu seperti itu. Kemudian ada orang namanya siapa lagi ya? Ya itulah, banyak yang sama di sini ya. Dari segi penamaan juga hampir sama. Kemudian juga dalam pelestarian budaya kami mengedepankan adalah kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan atau research and development, kemudian peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan, kemudian juga di bidang promosi. Di bidang promosi ini karena twin heritage atau candi kembar yang dimiliki oleh Kamboja dan Indonesia itu dibanding dalam satu promosi gitu. Untuk orang-orang yang ingin pariwisata religius ya seperti itu. Next. What we do, apa yang kita kerjakan di KBRI terutama di bidang penerangan sosial dan budaya ya. Yang pertama adalah kami melaksanakan kerjasama pendidikan. Kami memfasilitasi kerjasama di bidang pendidikan kedua negara. Banyak MOU kerjasama di bidang pendidikan antar institusi pemerintah, misalnya Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Kamboja. Antar sekolah dan universitas, banyak universitas yang kesini misalnya di bidang seni dan budaya, mereka datang ke RUFA, Royal University of Fine Arts misalnya, atau di bidang HI, hubungan internasional, mereka datang ke RUPP, Royal University of Phnom Penh, seperti itu. Kemudian kerjasama antar organisasi kemasyarakatan juga banyak, misalnya Muhammadiyah juga ke sini membina masyarakat Muslim yang ada di Kamboja, seperti itu. Kemudian kerjasama kebudayaan, kami memfasilitasi kerjasama di bidang pelestarian kebudayaan kedua negara, salah satunya ICC Angkor, ya, International Coordinating Committee for the Safeguarding and Development of the Historic Site of Angkor. Kemudian kami juga memiliki Indonesia Technical Assistant in Safeguarding Angkor atau ITASA, ada MOU kebudayaan, ada MOU di bidang Twin Heritage, banyak sekali organisasi Pusbudi Nusantara yang tugasnya menyebarluaskan kebudayaan Indonesia di Kamboja berupa pengajaran bahasa Indonesia, pelatihan seni tari dan musik, dan pagelaran budaya di Kamboja. Nanti akan dilihat foto-fotonya pagelaran budaya yang kami laksanakan di Kamboja. Kemudian ada ICAN, Indonesia Kamboja Alumni Network, sebagai wadah berkumpulnya para alumni Kamboja yang pernah tinggal dan bersekolah di Indonesia. Sangat banyak sekali orang Kamboja yang pernah sekolah di Indonesia mendapatkan beasiswa di Indonesia ya. Dan mereka rata-rata sekarang di Kamboja itu bekerja di bidang pemerintahan. Mereka menjadi leader-leader yang ada di pemerintahan, fasih berbahasa Indonesia, dan kangen dengan makanan Indonesia, seperti itu. Kemudian juga kami melakukan pengelolaan laman dan media sosial KBRI Phnom Penh sebagai sarana penyebarluasan berita kepada para stakeholder. Lanjutnya Bu. MOU antara TWC dan Apsara. TWC itu Taman Wisata Candi. Taman Wisata Candi itu adalah otoritas yang menguasai Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Mereka memiliki MOU dengan Apsara National Authority atau otoritas yang menguasai Angkor. Ya, MOU telah ditandatangani pada bulan Agustus tahun 2019 secara sirkular oleh Direktur Jenderal Apsara dan Presiden Direktur PT TWC atau Taman Wisata Candi. Sirkular itu artinya apa? Ditandatangani tidak duduk di atas satu meja kemudian mereka tanda tangan bersama, bukan. Tetapi artinya adalah dokumen itu dikirim ke Kamboja untuk ditandatangani, selesai ditandatangani di Kamboja, dibawa ke Indonesia untuk ditandatangani di Indonesia oleh pejabat di Indonesia. Itu secara sirkular ya. Jadi penandatangan itu tidak harus datang ke kemudian bertemu dan menandatangani bersama. Cakupan kerjasamanya adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan perekonomian dan masyarakat sekitar. Artinya adalah membangun seperti kayak desa wisata di lingkungan kompleks Angkor. Kemudian kerjasama di bidang manajemen lingkungan, promosi, pertukaran ahli dan peserta pelatihan,
pertukaran bantuan teknis di bidang manajemen dan promosi pariwisata. Mengapa promosi pariwisata ini penting? Artinya adalah pada tahun lalu, tahun 2019 itu, Angkor Wat itu didatangi oleh 2,5 juta wisatawan asing dari seluruh negara di dunia. Dari 2,5 juta ini kita bisa berpromosi juga di sini. Nah, selain datang ke Angkor, datang juga ke Borobudur dan Prambanan. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita membanding promosi-promosi pariwisata religius seperti ini untuk melihat twin heritage Kamboja dan Indonesia. Seperti itu untuk menarik dan meningkatkan pariwisata Kamboja dan Indonesia. Jangka waktu kerjasamanya adalah 5 tahun. Seperti itu. Selanjutnya, saat ini juga sedang dibahas konsep MOU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerjasama kebudayaan. Sebenarnya kerjasama kebudayaan ini pernah ada pada bulan Februari tahun 2009, sudah pernah ditandatangani, sudah berjalan selama 5 tahun, tahun 2019 hingga tahun 2014, kemudian habis. Tetapi di dalam MOU itu disebutkan bahwa MOU ini secara automatically akan diperpanjang selama 5 tahun yang berakhir pada tanggal 26 Februari tahun 2019. Nah, pada 26 Februari kerjasama itu berakhir. Pada tahun 2019 kita menyelenggarakan pertemuan rutin namanya GCBC atau Joint Commission on Bilateral Cooperation keempat antara Indonesia dengan Kamboja. Itu adalah pertemuan rutin tahunan untuk membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Kamboja. Kami sepakat di dalam GCBC keempat itu untuk memperbarui MOU di bidang kerjasama kebudayaan tersebut. Draft MOU-nya telah tektok antara 2 instansi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dengan Kementerian Pariwisata dan Fine Arts yang ada di Kamboja. Udah pulang balik selama beberapa kali, hingga pada akhirnya pada tanggal 24 Juni 2020, konsep final MOU tersebut sudah disetujui. Hanya karena pada saat ini Kamboja dan Indonesia mengalami pandemi COVID, ini belum bisa ditandatangani. Kami mengusulkan untuk MOU tersebut dapat ditandatangani secara sirkular juga, ya, tidak bertemu antara kedua pihak kemudian tanda tangan bersama, tapi secara sirkular melalui pengiriman Indonesia dan Kamboja. Cakupan kerjasamanya di bidang penelitian dan pengembangan antar 2 instansi, ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan, ya, jika ada pendidikan dan pelatihan di Indonesia, Kamboja diundang. Jika ada pendidikan dan pelatihan di Kamboja, Indonesia diundang, seperti itu. Kerjasama di bidang promosi manajemen dan kerjasama untuk melakukan dialog, ya. Kemudian pertukaran informasi di bidang seni, museum, arkeologi, sejarah, perfilman dan warisan kebudayaan antar 2 negara. Nah, ini karena MOU-nya itu antar pemerintah, ya, bukan di tingkat universitas atau di tingkat organisasi masyarakat atau di tingkat yang lain, tapi antar 2 negara. Selanjutnya, Indonesia dan Angkor Wat. Nah, ini apa yang sudah kita lakukan di Angkor Wat, ya. Pada tahun 94 hingga tahun 2000 itu Indonesia terlibat dalam restorasi gerbang Candi Pimeanakas. Saya sudah ke sana 2 kali, ke gerbang yang dipugar oleh Indonesia melalui bantuan teknis Indonesia untuk Angkor atau disebut ITASA, Indonesian Technical Assistance for Safeguarding Angkor. Angkor ini tidak dibangun oleh Kamboja sendiri, tetapi mereka ini mencari bantuan internasional untuk memugar Angkor. Kalau ada kesempatan, ada waktu pergi ke Angkor Wat, Ibu dan Bapak bisa lihat di sana itu masih banyak tempat yang belum dijelajahi atau belum belum dilakukan pelestarian. Artinya kalau kita jalan itu di tanah itu masih banyak batu-batu yang bermunculan semacam kayak bagian dari candi, tetapi belum pernah digali karena belum ada biayanya untuk menggali itu. Masih banyak sekali. Untuk menghormati restorasi gerbang Candi Pimeanakas itu, didirikanlah ruang informasi ITASA di tengah-tengah komplek Angkor yang memelihara adalah Kementerian Kebudayaan Kamboja, Otoritas Apsara dan KBRI Phnom Penh. Selain itu juga tiap tahun delegasi Indonesia datang ke suatu seminar namanya International Coordinating Committee for ICC Angkor. Mereka di sana diajak untuk berdialog bagaimana caranya memugar dan mengembangkan situs bersejarah Angkor Wat ini sebagai warisan dunia, seperti itu. Nah, ini adalah gerbang candi yang dipugar oleh Indonesia. Ini baru gerbangnya aja. Candinya masih banyak, itu masih sangat besar sekali. Kemudian ada informasi mengenai ITASA dan ini adalah
ruang pameran Itasa. Di ruang pameran ini tidak hanya berisi mengenai pemugaran Candi Angkor Wat, tetapi juga banyak informasi seperti kayak Borobudur dan Prambanan. Sehingga kalau wisatawan masuk ke gerbang Pimea Nekas ini, itu di sebelah kanan bisa melihat semacam kayak little showroom gitu ya, mengenai Borobudur dan Prambu. Nah, organisasi Pusbudi Nusantara, Pusat Budaya Indonesia Nusantara di Kamboja. Pusbudi Nusantara didirikan pada 18 Desember tahun 2007 ya. Jangan disamakan dengan seluruh perwakilan, tidak semua perwakilan memiliki pusbudi ya. Ada yang tidak memiliki pusbudi, tetapi bagi yang memiliki kesamaan budaya, kesamaan adat istiadat dan butuh pelestarian budaya, itu pasti didirikan pusbudi di perwakilan tersebut. Pusbudi didirikan bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan budaya pemuda-pemudi kedua negara. Di sini bisa kita lihat kita memberikan kelas bahasa Indonesia atau pengajaran bahasa Indonesia free of charge, tidak bayar. Datang, daftar, bisa mengikuti kelas bahasa Indonesia di KBRI Phnom Penh, di Pusbudi Nusantara. Kami ada kelas-kelasnya. Saat ini kami memiliki 120 murid kelas bahasa Indonesia bagi orang Kamboja. Ya, jadi ketertarikan mereka terhadap bahasa Indonesia sangat besar sekali. Ya, kemudian kita ada kelas seni tari. Kelas seni tari ini tidak hanya untuk orang Indonesia, tetapi juga untuk orang Kamboja. Beberapa orang Kamboja memang berasal dari RUFA atau Royal University of Fine Arts, mereka yang ingin belajar tarian Indonesia. Kemudian juga kita memiliki kelas seni musik ya. Seni musik di sini kita punya angklung, ada kulintang, dan juga ada kelas gamelan. Nah, 3 kelas ini berjalan secara rutin setiap minggu. Anak-anaknya juga hadir untuk belajar seni musik di KBRI Phnom Penh. Mengapa belajar seni musik? Karena mereka juga memiliki peralatan seni musik yang sama dengan Indonesia. Mereka memiliki kulintang. Mereka juga memiliki gamelan ya. Hanya cara memukulnya berbeda. Mereka memiliki cara memukul yang lain daripada Indonesia. Pusbudi ini juga sebagai sarana untuk melakukan pegelaran seni dan budaya di Kamboja. Jadi anak-anak yang sudah berlatih seni tari dan seni musik, pada satu titik kita akan menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya dengan mengundang audiens dari Kamboja dan warga negara asing lainnya. Nah, kita lihat lanjut. Ini adalah organisasi Pusbudi, ada koordinator Pusbudi Nusantara, bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan Pusbudi Nusantara. Kemudian ada administrator Pusbudi Nusantara yang tugasnya membantu koordinator dan seluruh staf Pusbudi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kami juga memiliki guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ini kita memiliki in-house atau yang dimiliki oleh KBRI Phnom Penh, tapi juga kami memiliki bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru bahasa Indonesia yang datang dari Indonesia, kemudian berada di Kamboja selama 1 tahun untuk mengajar kelas bahasa Indonesia di Pusbudi Nusantara. Kemudian kelas seni tari memiliki guru seni tari itu in-house yang kami selenggarakan sendiri. Kemudian kelas seni musik juga in-house. Pusbudi ini juga sebagai floor manager kegiatan pagelaran seni dan budaya. Lanjut. Ini adalah foto-foto contoh pagelaran seni dan budaya pada tahun 2019 ya. Tahun 2020 ini agak sulit untuk dilaksanakan karena adanya pandemi COVID. Tetapi pada tahun 2019 banyak sekali pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan. Ini adalah Joint Cultural Performance pada tanggal 13 Februari 2019 dengan mengundang Guru Soekarno Putra dan Ibu Puan Maharani untuk datang. Nah, ini yang saya bilang bahwa Raja Sihamoni ini pada waktu kecil bersama dengan Prince Bopa itu tinggal di rumahnya Bapak Soekarno. Sehingga ketika mereka bertemu antara Guru Soekarno Putra, Ibu Puan Maharani dengan Raja Sihamoni itu sudah kayak saudara. Di sini tidak ada seorang pun yang berani berdiri di depan raja. Begitu ada raja, mereka langsung bersimpuh jatuh gitu ya, langsung sujud. Hanya Pak Guru Soekarno Putra dan Ibu Puan yang bersalaman dan merangkul Raja Sihamoni di sini. Kemudian pagelaran seni ini tidak hanya dilakukan oleh Kamboja, tetapi juga Indonesia.
Di sana tarian-tarian yang dilaksanakan kami bawa langsung dari Indonesia. Kemudian juga ada dari Pusbudi Nusantara, ada berupa seni musik dan seni tari. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah kegiatan pagelaran seni rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kamboja, dan Indonesia diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tidak banyak negara yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Indonesia salah satunya. Tetapi biasanya itu ada Vietnam, ada India, ya, ada Vietnam, ada India, ada China juga, ada China. Di dalam festival, ini festival yang diselenggarakan secara rutin, karena ini festival tahunan yang diselenggarakan oleh Kamboja itu ada dua, yaitu River Festival, ada Sea Festival. Di sini banyak sekali kalau festival-festival budaya, River Festival, Sea Festival, Water Festival, ya semuanya itu diselenggarakan, tetapi tidak semuanya kita diundang. Tetapi ini yang rutin kita lakukan adalah River Festival. Ini pada tanggal 15 hingga 17 Maret tahun 2019 di Kompong Cenang namanya. Kompong itu sama kayak kita, kampung. Ya, di sana disebutnya Kompong. Di Indonesia kampung. Artinya adalah desa Cenang. Kita mendirikan booth Indonesia. Di sini bisa kita lihat fotonya booth Indonesia. Itu ada Indomie dan ada produk-produk Indonesia lainnya. Kemudian juga booth Indonesia ini adalah booth yang selalu didatengin oleh Perdana Menteri Hun Sen setiap tahun. Pasti Pak Hun Sen pasti datang ke booth Indonesia, gitu. Pak Hun Sen ini datang selalu minta salak, gitu. Karena salak di Indonesia itu sangat diminati ya. Salak di Indonesia itu bukan buah yang biasa, tapi ini adalah buah yang dibeli oleh kalangan tingkat atas, ya. Tidak dibeli, biasanya agak mahal karena harganya agak mahal, jadi tidak dibeli oleh kalangan bawah tapi kalangan atas sebagai hadiah biasanya, pemberian gitu. Jadi kalau kita bawakan orang salak itu dia akan wah happy sekali dia. Ya, nah salak ini dibawa dari Yogyakarta dan dari Bali ya, salak madu biasanya, enak sekali. Tahun 2019 kami membawa tim kesenian dari Sulawesi untuk tampil di River Festival. Selain itu juga tim kesenian dari Pusbudi Nusantara. Ini bisa dilihat dari Sulawesi dan dari Pusbudi Nusantara. Lanjut Bu. Ini adalah Sea Festival pada tanggal 21 hingga 22 Desember tahun 2019. Kejadiannya sebelum pandemi COVID ya. Alhamdulillah masih bisa menyelenggarakan pagelaran budaya. Sama seperti River Festival. Ada booth Indonesia di sana, kami menampilkan alat musik angklung, kemudian juga anak-anak Pusbudi itu ketika festival itu berjalan, dia bermusik angklung di booth Indonesia. Dan tentu saja Pak Hun Sen datang ke booth Indonesia, seperti biasa melihat kami bersalaman dengan Bapak Duta Besar. Nah di sini kita lihat ada tim kesenian dari Cina yang tampil, kemudian ada tim kesenian dari Vietnam, dan tim kesenian dari Indonesia. Nah, etika dalam berkesenian adalah salah satunya patuhi waktu yang ditentukan oleh panitia. Nah, ini saya beritahu salah satu kelucuan yang terjadi itu adalah tim kesenian dari India pada saat festival itu selalu tidak pernah mematuhi jadwal atau ketentuan yang diberikan oleh panitia setempat. Diberikan waktu untuk berkesenian misalnya selama 10 menit. Mereka berkesenian bisa sampai 30 menit. Sampai akhirnya panitia itu mematikan listrik yang ada di panggung. Seperti itu. Dan mereka masih berjalan terus gitu tanpa adanya listrik. Sangat lucu sekali itu. India. Dan selalu kejadian pasti India nih yang bermasalah gitu. Karena apa? Karena yang mengantri untuk tampil tidak hanya India, tapi juga ada dari negara lain harus tampil. Nah, jika India molor, maka jadwalnya pun akan molor panjang ke belakang. Nah, itu etikanya adalah ikuti ketentuan yang ada di panitia. Supaya apa? Supaya yang lain juga nyaman dengan keberadaan kita ya. Seperti itu. Selanjutnya Bu. Ini yang harus dihindari dalam bekerja ya, adanya toxic workplace, yaitu komunikasi dan koordinasi yang buruk ya. Misalnya antar sesama teman atau kolega atau rekan kerja ya, saling berkoordinasi dan komunikasi gitu. Jangan saling diam-diaman, tidak tahu apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Juga kepada pimpinan juga
komunikasi dan koordinasi. Kami ini sebagai staf bukan cenayang yang tahu apa yang dipikirkan oleh pimpinan, terus tiba-tiba bisa melaksanakan apa yang dimauin. Tapi komunikasilah, apa yang Anda pikirkan, komunikasikan ke bawah. Gitu, supaya bawah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan diam-diam kemudian nanya, ini sudah dilakuin belum? Lah, kapan Bapak mintanya kan seperti itu ya. Jangan seperti itu, tapi komunikasi itu paling penting. Bahkan sekarang ini ada pelatihan komunikasi tersendiri ya, bagaimana caranya leader itu memberikan komunikasi kepada anak buah yang baik dan tidak menyinggung, itu ada sendiri itu. Kemudian kepemimpinan yang tidak mendukung. Nah, kenapa kepemimpinan yang tidak mendukung ini artinya terjadi pembulian ya. Rata-rata ada beberapa pemimpin yang membuli anak buahnya, kamu gini aja nggak bisa, kamu masih muda, kamu tahu apa sih, ya seperti itu. Itu masuk toxic workplace atau pemimpin yang tidak mendukung. Jika memang masih ada pegawai baru atau ada anak baru, untuk menjadi pemimpin yang mendukung, dukunglah dengan sesuatu yang positif gitu ya. Misalnya, kamu pasti bisa belajar di sini, ya belajarlah dari teman-teman kolega kalian yang sudah lama di sini. Nah seperti itu, bukan malah dibully, kamu bisanya apa sih gitu, seperti itu. Kemudian selalu berpandangan positif, jangan berpandangan negatif gitu. Nanti juga gagal, nanti juga ini, jangan berpikiran selalu negatif, tetapi berpikirlah positif bagaimana caranya menyelesaikan masalah seperti itu. Lanjut Bu. Yang harus dihindari lainnya ya, menjadi individu yang manipulatif dan senang mengeksploitasi orang lain. Nah ini seperti apa sih individu yang manipulatif atau mengeksploitasi orang lain? Ini banyak terjadi di dunia kerja ya. Artinya bagaimana? Artinya begini, Anda bekerja dalam suatu tim, tetapi pasti ada free rider ya. Mungkin teman-teman pernah bekerja dalam kelompok untuk membuat tugas dari Bapak dosen, dari Ibu Rosana disuruh bikin tugas. Ya, anggotanya 5 orang masing-masing kelompok. Pasti ada teman-teman yang free rider kan. Nah itu dia artinya mengeksploitasi orang lain gitu. Cobalah untuk menjadi individu-individu yang ikut menyumbang di dalam tim itu ya. Apalagi manipulatif. Sudah dia free rider, kalau ditanya ini siapa yang paling berperan? Saya Pak, padahal dia free rider gitu. Saya ini memberikan sumbangan paling besar terhadap tim ini, padahal dia yang free rider di situ ya. Jangan menjadi individu yang seperti itu, tapi ikutlah berperan di dalam tim itu. Ya, jika teman-temannya mengambil peran, saya ngetik ya, saya memberikan ide saya yang ini, Anda berusaha berpikir, saya jadi apa ya di situ ya, seperti itu. Yang kedua, nah ini buat teman-teman ya, apalagi di dunia saat ini, Anda jangan terlalu narsis. Ngono-ngono nih ngojo ngono gitu ya. Ya, jangan cenderung selalu meminta perhatian, selalu membutuhkan pemujaan, selalu membutuhkan prestis dan status. Tidak harus selalu seperti itu, gitu ya. Lebih banyak orang yang dihargai adalah orang yang tidak terlalu narsis, tetapi kinerjanya lebih terlihat daripada kenarsisannya gitu. Ya. Saat ini dikit-dikit kita selfie, selfie. Nah, narsis kita seperti itu. Padahal yang dilakukan juga belum tentu benar atau belum tentu kinerjanya baik gitu ya. Lebih baik Anda fokus terhadap pekerjaan Anda, tidak perlu narsis pun pimpinan atau dosen atau siapa yang memiliki kinerja lebih baik daripada orang yang selalu narsis. Mungkin dalam jangka waktu dekat kenarsisan itu kena di pimpinan. Wah, ternyata si ini, si itu. Padahal itu cuma narsis saja, dia cuma ikutan selfie, selesai dia upload di Facebook, ini saya yang kerja. Padahal tidak gitu. Kemudian yang harus dihindari adalah psikopatis. Apa sih psikopatis? Memiliki empati yang rendah gitu ya. Temannya lagi kena masalah, kamu bukan mendukung ya. Rata-rata lari atau bahkan menjelekkan. Gitu. Itu pribadi yang psikopatis, orangnya egois, orang yang impulsif. Impulsif itu apa? Impulsif itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu marah. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu beli barang yang mahal gitu. Itu orang yang impulsif, egois, orang-orang yang senang dengan hal-hal yang penuh tantangan. Hari ini nggak bilang apa-apa, tahu-tahu sore bilang tolong diselenggarakan pagelaran seni. Kapan Pak? Besok pagi. Nah, itu dia senang tantangan atau impulsif sebenarnya ya, itu harus dihindari kan. Pribadi yang psikopatis ini harus dihindari. Tolong berempati terhadap teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ada temannya sedang mengerjakan tugas ya berempati, jangan kalian ganggu-ganggu. Main PS4 yuk, tempatku aku beli FIFA tahun 2021 yang sama kayak FIFA tahun 2005, sama aja itu. Dari tahun 2005 sampai 2021 FIFA ya begitulah gitu. Tolong berempati gitu. Kalau bisa membantu gitu. Kamu lagi ngerjain tugas ya? Iya, apa yang kamu kurang? Aku nggak punya buku ini. Aku punya, kasih pinjam lah. Seperti itu. Itu pribadi-pribadi psikopatis. Ini harus dihindari. Yang paling penting adalah menjaga pribadi ya.
Saya dulu ditanya ketika tes itu bagaimana Anda menyeimbangkan antara pekerjaan Anda dengan kehidupan pribadi Anda. Jangan terlalu berat di pekerjaan Anda, apalagi terlalu berat di pribadi Anda gitu ya. Dikit-dikit adalah izin, Pak saya izin, kenapa? Saya sakit. Nah ini harus diseimbangkanlah antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Untuk yang pengen tahu lebih lanjut mengenai KBRI Phnom Penh, bisa ke website KBRI Phnom Penh di kemlu.go.id/Phnom Penh, atau bisa juga melihat YouTube atau Facebook KBRI Phnom Penh. Seperti itu. Lanjut. Ke depan apa yang kita akan lakukan adalah finalisasi MOU kerjasama kebudayaan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian memantau terus atau mendorong implementasi dari 2 MOU. Karena kadangkala kita sudah MOU, ya ini ada MOU antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Royal University of Phnom Penh misalnya. Tapi nggak ada implementasinya gitu. Ya udah tanda tangan terus habis itu tinggal. Nah, kita ingin supaya ada implementasinya, misalnya disebutkan di situ ada pertukaran pelajar, nah maka dilakukan gitu, ada joint research gitu, maka dilakukan joint research-nya, jangan cuma tanda tangan MOU terus ditinggal, hanya karena ingin mendapatkan status internasional dari universitas, memiliki banyak MOU, tapi tidak pernah ada implementasi, percuma, itu buat apa punya banyak MOU, mendingan tidak usah gitu. Kemudian kami juga ingin merawat ruang informasi ITASA di Komplek Angkor. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan lagi setelah pandemi COVID melalui bantuan teknis, berbagi informasi dan pengetahuan. Kita ingin berpagelaran lagi karena selama setahun ini totally berhenti Bu. Kita tidak bisa melakukan pagelaran lagi karena adanya pandemi COVID. Akhirnya kami lari ke YouTube gitu. Kami pagelaran di YouTube gitu. kurang seru gitu. Kalau kita ngelakuin pagelaran langsung tuh seru gitu. Banyak audiensnya itu kelihatan. Kemudian mereka bisa teriak-teriak gitu ya. Tapi karena sekarang pakai YouTube itu kurang seru gitu. Tapi walaupun yang kita cari kan followers gitu, tapi lebih seru kalau pagelaran secara langsung. Kami kira segitu saja presentasi, tidak menyinggung pihak dari manapun. Saya hanya berbicara fakta, tidak berbicara gosip atau apalagi berbicara yang tidak perlu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Eri, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Hermawan Janu Wibowo. Bisa saya sarikan beberapa terkait mata kuliah kita, yakni ada 6 etika, saling menghormati, saling menghargai, berpikir positif, bersumbangsi, dinamis, dan terus belajar, serta kepribadian yang ideal, ekstrovert, kita membuka diri, bersahabat, kooperatif, percaya diri, berhati-hati, emosi yang stabil, dan terbuka pada hal yang baru. Terkait tempat kerja yang buruk, hindari komunikasi dan koordinasi yang buruk. Kedua, pemimpin yang tidak mendukung dan kita berpandangan negatif. Itu salah satu ciri-ciri tempat kerja yang buruk. Selanjutnya, hal yang bisa kita hindari adalah sikap manipulatif, eksploitasi orang lain, narsis, psikopatis, termasuk impulsif, egois, dan sebagainya. KBRI Phnom Penh banyak berkontribusi di berbagai bidang, entah seni, museum, ada salah satu ITASA, salah satu kontribusi Indonesia untuk salah satunya Candi Pimia Nakas. Terdapat pula Pusbudi Nusantara, Pusat Budaya Indonesia Nusantara, sebagai wujud interaksi sosial budaya antar negara yang meliputi kelas bahasa Indonesia, kelas seni tari, kelas seni musik, dan pagelaran lainnya. Demikian rangkuman kecil dari saya. Selanjutnya kiranya pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Bisa unmute audionya dan sampaikan pertanyaannya. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega dari Bahasa dan Sastra Perancis angkatan 2017. Terima kasih atas presentasinya yang sangat baik dan sangat membuka wawasan kami juga mengenai profesi diplomat di Kementerian Luar Negeri maupun KBRI Phnom Penh itu sendiri. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit Pak tentang pengalaman saya mengikuti sesi serupa ya seperti webinar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti webinar yang diadakan oleh FPCUI atau Foreign Policy Community Indonesia Chapter Universitas Indonesia. Nah, di situ kami membicarakan tentang life as a diplomat dan pembicaranya salah satunya itu Bapak Dino Kusnadi dari KBRI Beijing dan banyak sekali diplomat gitu Pak. Nah, dari acara tersebut sangat-sangat membuka wawasan saya ya Pak sebagai mahasiswa sastra Perancis ya, yang tadinya belum tahu profesi diplomat itu seperti apa,
kemudian jadi memiliki wawasan baru gitu. Nah, di sini berkaitan dengan hal tersebut, saya memiliki 2 pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak menanggapi kesempatan karir untuk profesi diplomat bagi lulusan dalam tanda kutip non-HI gitu Pak? Karena berdasarkan info yang saya baca dari pengumuman CPNS Kementerian Luar Negeri tahun 2019, kuota untuk HI itu sendiri cukup banyak gitu Pak, yaitu 22, sedangkan bagi lulusan sastra Prancis itu hanya 1 gitu. Jadi cukup mengintimidasi kami juga kalau saya merasa seperti itu. Jadi bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak tentang mahasiswa, mungkin mahasiswa baru ya Pak, yang saya ingin jadi diplomat nih, keren, ke luar negeri, pakai jas dan sebagainya, tapi ternyata ketika ditanya, mereka tidak tahu apa profesi diplomat itu yang sesungguhnya, dan fungsinya seperti apa, dan sebagainya. Jadi, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang lulusan hubungan internasional kali ya Pak, karena jujur aja kalau anak sastra Prancis juga, saya yakin pasti teman-teman di sini juga ingin menjadi diplomat gitu Pak. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Janu bisa langsung ditanggapi atau ditampung dulu? Satu-satu aja ya, biar saya nggak lupa ya, Pak Eri. Siap. Boleh. Terima kasih. Saya manggilnya apa ya? Ibu Mega atau Mega aja ya, Mega Kurniawati ya. Bagaimana kesempatan berkarir sebagai diplomat untuk non-HI atau sastra Perancis ya. Kebetulan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 itu saya kepala subbagian rekrutmen di Kementerian Luar Negeri. Yang melakukan rekrutmen itu saya. Nah, mengapa sastra Perancis itu sangat sedikit ya permintaannya? Ini bukan karena dari Biro Sumber Daya Manusia atau dari rekrutmen, tetapi dari permintaan dari unit kerja yang membutuhkan. Artinya mungkin dari Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa itu hanya membutuhkan lulusan sastra Perancis hanya 1. Karena sebelum kita melaksanakan rekrutmen itu, kami mengundang seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Luar Negeri. Kami undang duduk bareng, terus ditanya, oke, siapa yang butuh diplomat? Saya Pak, gitu ya. Masing-masing pada ngomong, saya butuh diplomat. Berapa? Kamu berapa? 10, kamu berapa? 15, kamu berapa? Oke. Terus kami tanya, kamu butuh 10 itu apa saja? Gitu. Saya butuh misalnya 5 orang HI, 3 orang hukum, ya, 1 orang sastra Perancis, kemudian 1 orang sastra Inggris, seperti itu. Jadi permintaan sendiri dari unit kerja yang membutuhkan lulusan dari sastra Perancis. Sedangkan dari segi pekerjaan itu kami memiliki Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Kami memiliki 2 perwakilan di Perancis ya sekarang, yaitu di Paris dan di Marseille. Ya. Selain itu juga banyak negara-negara yang frankofon atau berbicara bahasa Perancis. Rata-rata di Afrika seperti itu. Nah, untuk kesempatan untuk berkarir sebagai diplomat non-HI ini saya sampaikan sekali lagi ya. Perkuatlah bahasa Perancis kalian. Ya. Rata-rata orang dari sastra bahasa Perancis gagal justru di tes bahasa Perancisnya. Saya kasih tahu. Siapa yang mengetes lembaga bahasa Perancis yang ada di Jakarta kan? Siapa yang pernah ikut? Belum pernah ada yang ikut ya. Rata-rata malah mereka ini jeblok bahasa Perancisnya, kan lucu gitu. Karena kan tes di Kemlu ini kan sistem gugur ya. Begitu tidak lulus kan akhirnya terus gugur gitu. Nah, bahasa Perancis diperkuat dulu, bahasa Perancis. Baru yang kedua adalah pengetahuan mengenai Perancis ya. Tidak hanya sastra dan budaya, tetapi juga politik, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Itu semua harus diperkuat ya. Kalau saya sampaikan, seluruh tes Kemlu itu berpusat pada yang tadi saya sebutkan ya. Politik, ekonomi, sosial budaya, kemudian kekonsuleran. Nah itu, ya, kalian belajarlah tentang itu. Seperti itu. Itu yang pertama.
kesempatan berkarir sebagai diplomat untuk non-HI. Ya memang permintaan dari unit kerjanya sedikit gitu, tidak terlalu banyak. Kemudian apa itu profesi seorang diplomat ya? Bagaimana profesi seorang diplomat? Diplomat itu memiliki tugas sesuai dengan konvensi Wina ya tahun 1952 itu ada 5 tugasnya, yaitu representing atau mewakili negara di perwakilan. Kedua adalah protecting, kita melakukan pelindungan warga ya. Jika terjadi sesuatu kita yang melakukan pelindungan warga. Kemudian negotiating, nah ini negosiator. Ya kita melakukan negosiasi, ini nanti kalian akan dilatih untuk negosiasi, bernegosiasi dengan organisasi, bernegosiasi dengan orang asing, bernegosiasi dengan semua ya. Kemudian promoting, kita melakukan promosi negara kita di negara akreditasi atau di wilayah negara asing. Selain itu juga kita reporting. Nah reporting ini tidak hanya membuat laporan, enggak. Kalian itu semuanya kami ini dididik untuk menjadi apa tuh namanya intelijen, melaporkan segala hal yang terjadi di negara ini, baik sifatnya itu baik dan buruk, baik sifatnya itu umum ataupun sifatnya itu rahasia, itu semua dilaporkan. Apa yang terjadi di negara ini dilaporkan. Seperti misalnya Kamboja ini akhir-akhir ini sangat dekat sekali dengan China, ya. Sangat dikhawatirkan, Amerika Serikat itu sangat khawatir kalau Kamboja ini dekat dengan China, bahkan dia berani membiayai pelabuhan khusus dibiayai oleh Cina untuk bisa mendaratkan kapal-kapal Cina di sana. Ini adalah informasi yang classified gitu, artinya sifatnya rahasia gitu ya. Kehidupan seorang diplomat itu tidak semuanya itu berjas. Di PBB, wah duduk kemudian ngomong, wah ini Vanuatu kamu ini kurang ajar sekali bilang bahwa Papua bla bla. Tidak seperti itu, tidak semuanya seperti itu ya. Saya dulu di KJRI Davao City itu saya datang ke MILF ini, buat yang laki-laki MILF ini bukan seperti yang kalian kira ya, bukan MLF yang itu, tapi Moro Islamic Liberation Front ya. Saya datang ke Moro Islamic Liberation Front sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Filipina dengan Moro, ya, karena mereka nggak mau ngomong gitu loh. Aku nggak mau ngomong sama si Filipin gitu. Siapa yang diutus? Diplomat Indonesia. Karena apa? Karena saya adalah saudara seagama oleh Moro. Dianggap seperti itu. Saya maunya Indonesia. Kenapa? Karena dia Islam. Saya maunya dia. Gitu. Maka kami datang pemerintah Filipin. Kamu mau ngomong apa? Mereka ngomong, oke lah kamu saya kasih perluasan kekuasaan, kamu saya kasih otonomi khusus apa segala macam. Kami datang ke Moro, sebutkan ini pemerintah Filipina udah mau apa tuh namanya memberikan ini. Ya, kamu maunya apa? Nah seperti itu. Rata-rata kami ini senjatanya kan mulut ya. Sedangkan rata-rata ketika kita bekerja itu banyak juga yang berada di bawah todongan senjata gitu. Seperti teman kami yang bekerja di Suriah, ketika terjadinya perang Suriah pertama kali, dia harus membebaskan atau melarikan banyak warga negara Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia lari dari Suriah. Ketika dia masuk ke Suriah sudah dikuasai oleh landlord. Sehingga kita harus berbicara, bernegosiasi dengan landlord itu. Bagaimana caranya? Saya mau ngambil si Joko di sana loh. Dia tadinya sekolah di universitas itu, sekarang dia ngekos di situ. Tolong izinkanlah saya ngambil dia gitu. Dia orang Indonesia, kasihan. Seperti itu. Banyak yang bekerja di ranah seperti itu. Tidak semuanya bekerja di ranah diplomasi di atas meja, tetapi juga negosiasi di wilayah perang, negosiasi di wilayah damai. Dan kami melakukan promosi kegiatan-kegiatan Indonesia, terutama juga produk-produk Indonesia di luar negeri. Kami memberikan banyak sekali promosi kepada mereka. Kalian datang, Pak saya punya kopi ini, datang KBRI minta dipromosikan, kami promosikan. Kamu datang, Pak saya punya batik ini, kami promosikan. Bahkan Pak saya mau jualan pun kami
kasih tempat untuk berjualan. Seperti itu. Misalnya kami ada forum namanya CIE, gitu. Kambodia Impor Ekspor Forum ya. Itu kami selalu mengundang pengusaha dari Indonesia, ini silahkan saya punya booth, datanglah ke Kamboja, bawalah produk kamu, promosikanlah produk kamu di luar negeri, kami akan bantu. Nah seperti itu, kami penyambung mulut. Banyak kesalahan yang terjadi itu, misalnya, istri saya seorang diplomat juga. Istri saya saat ini bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Ada seorang warga Indonesia yang ditangkap polisi karena membunuh, ya kan seperti itu ya, karena membunuh. Audiens di Indonesia, wah ramai. Kenapa? Bebaskan orang Indonesia di luar negeri. Ya, karena dia tidak bersalah. Dari mana dia tahu bersalah? Kami yang mendampingi secara hukum orang ini, dan orang ini, warga negara Indonesia ini sudah membunuh majikannya dengan 99 tusukan. Ya, kalau satu tusukan nggak sengaja saya, tapi kalau 99 tusukannya itu nggak sengaja semuanya. Nah, ini kan tidak mungkin dilakukan. Yang kami lakukan adalah memperingan hukumannya. Yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup misalnya. Memberikan bantuan hukum, jangan sampai hak-haknya itu dilanggar. Seperti itu kan bisa terjadi di penjara, hak-haknya dilanggar kan. Dia mau ngomong sama keluarganya tidak boleh. Nah itu melanggar hak asasi manusia, tidak bisa. Itu ya. Tidak diberikan bantuan hukum, tidak diberikan pengacara, itu tidak boleh. Nah kami sebagai diplomat, sebagai Kementerian Luar Negeri memastikan hak-haknya itu bisa dipenuhi. Ya. Audiens di dalam negeri rata-rata tidak mengetahui permasalahan apa yang di dalam negeri. Salah satu kesalahan utama yang terjadi itu adalah waktu kasus WNI yang membunuh di Arab Saudi kemudian dibebaskan dengan diat seharga 1 miliar. Kalian tahu mengapa salah? Uang 1 miliar itu berasal dari uang rakyat, dari uang pajak. Orang di Indonesia yang tidak berbuat kejahatan, taat membayar pajak, tidak pernah memiliki permasalahan, tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang di luar negeri dia membunuh, ya, mendapatkan hukuman mati, dibebaskan dengan uang pajak kalian selama sebanyak 1 miliar, bebas pergi ke Indonesia, pulang tidak dihukum, membeli rumah seharga 1 miliar. Benar atau salah kira-kira ya? Seperti itu kan, itu perdebatan dalam etika ya, bias dalam etika. Bagaimana kita bisa membebaskan orang di luar negeri, tetapi kenyataannya memang seperti itu gitu. Demikian mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Mega ya. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Jangan sungkan-sungkan. Mungkin ada nilai tambahan dari Bu Rosa kalau bertanya. Ya rame kok ini kalau bertanya. Silahkan, ayo tanya apa saja, nggak usah malu, mumpung ini ada kesempatan. Selamat siang Pak. Saya halo, kedengaran nggak ya? Kedengeran. Oh iya. Halo, selamat siang. Saya mau bertanya. Nama saya Wulan. Saya mau bertanya. Tadi kan Bapak misalnya mencontohkan, bukan mencontohkan, misalnya salah satu yang saya rasa juga paling banyak dialami gitu, termasuk misalnya anggota keluarga saya sendiri misalnya dalam dunia kerja itu adalah atasan yang impulsif. Misalnya di saat hari misalnya lagi bisa dibilang long weekend, atau contohnya kayak minggu lalu di Indonesia kan ada libur yang cukup panjang gitu kan, 4 hari itu cuti, tapi tiba-tiba atasannya minta, oh besok harus ada presentasi lengkap mengenai data ini gitu-gitu. Nah kan Bapak bilang sebenarnya kan itu tidak baik ya, cuman kan tidak dapat dihindari gitu, karena kan misalnya beliau atasan kita. Nah biasanya tuh ya pastinya kan harus dihadapi, tapi gimana sih caranya supaya kita pun tidak tertindas gitu Pak. Terima kasih. Ya, atasan yang impulsif ya. Ini juga terjadi juga sih di Kementerian di Kementerian Luar Negeri, maksudnya nggak cuman
di dunia kerja biasa. Di Kementerian Luar Negeri juga sering yang seperti itu. Kita bisa menilai masalah itu dari yang pertama itu si bos kita ini lupa gitu. Mungkin tercetus 5 hari yang lalu, terus dia lupa gitu. Lupa, terus udah hampir hari H baru keingat. Oh iya, harus bikin presentasi tentang itu ya. Nah, ini saya suruh aja si A. Seperti itu. Itu bisa salah satu alasan mengapa pimpinan kita impulsif, lupa. Ya. Kedua, itu ide itu tercetus dari ketenangan berpikir. Ketika dia bekerja itu nggak tenang pikirannya. Wah, banyak yang harus dia lakukan, ini itu. Tidak ada tenang berpikir, sehingga tidak tercetus ide seperti itu. Begitu dia istirahat gitu ya, misalnya Pak Eri istirahat di rumah sama keluarganya, enak nih nonton Netflix ya kan, nonton Korea ya kan, Running Man, tiba-tiba ide yang bagus nih ya kan, saya nggak tahu siapa yang bisikin di kepalanya, ide yang bagus nih ya kan, terus tiba-tiba ngomong sama anak buahnya, saya besok Senin pengen ngadain kuliah umum ya, tolong buatkan presentasi bla 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 bla. Nah, seperti itu. Tapi kan tidak serta-merta kita tidak memiliki hak untuk berpendapat kan. Kita kan boleh berpendapat terhadap pimpinan kita kan. Kita boleh ngomong, mohon izin Pak, saya setuju dengan ide Bapak, tapi mungkin lain kali Pak ya jangan mendadak seperti ini, karena ya sampaikanlah apa yang menjadi concern. Misalnya saya kan juga punya keluarga Pak, di rumah saya lagi istirahat, bersama dengan keluarga, tiba-tiba Bapak minta ini kan ya menurut saya annoying gitu, atau sampaikanlah gitu ya. Artinya kita memiliki hak untuk memberikan pendapat kita ke pimpinan. Pak, mohon kalau besok lagi kalau ada kegiatan gitu sampaikanlah 2 hari 3 hari sebelum, sehingga saya punya waktu untuk membuatkan buat Bapak. Tetapi kalau mendadak seperti ini, apa yang saya buat juga tidak maksimal. Sampaikan seperti itu. Gitu ya, presentasi yang saya buat ini mungkin tidak maksimal Pak, akan ada baiknya jika dipersiapkan jauh hari sebelumnya sehingga saya bisa memberikan ke Bapak maksimal gitu. Jangan sampai ide yang tercetus dari Bapak ini juga tidak maksimal ketika diimplementasikan. Sampaikan aja seperti itu, nggak ada masalah ya. Dan ini juga artinya memberitahu untuk kalian jika nanti menjadi leader, menjadi pimpinan, menjadi bos, punya anak buah gitu ya, atau yang sudah punya usaha, punya anak buah, itu jangan impulsif. Ya, artinya kalau ada baiknya ketika ide itu tercetus dicatat. Misalnya 5 hari yang lalu catat langsung. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Kemudian ketika udah mepet baru disampaikan ke anak buah, dikomunikasikan. Ini kan berarti komunikasi yang buruk juga. Artinya apa? Koordinasi yang buruk gitu. Ya, ketika ide itu tercetus catat. Saya punya ide begini-begini, catat gitu. Jangan malas untuk mencatat. Sekarang ini ada handphone yang bisa untuk mencatat seperti ini ya, bisa untuk mencatat, atau bisa voice ini ya, kita recording, saya punya ide begini-begini bla bla bla. Sebagai diplomat kami diajari untuk seperti itu. Untuk selalu mencatat, baik itu berupa catatan tangan atau dalam bentuk suara gitu. Catat apa yang harus dilakuin, dicatat. Seperti itu. Mengapa disebut sekretaris pertama, ya. Attaché, ini duta atau diplomat ini profesi yang sudah ratusan tahun ya, sejak zaman kerajaan sudah ada duta. Nah, attaché itu artinya kita menempel, attach ya. Kemudian sekretari itu artinya kita mencatat. Tugas kita mencatat. Di atasnya sekretari adalah konselor. Konselor itu orang yang dimintai nasihat. Menurut Anda gimana? Oh ya, karena saya konselor, saya kanselir, saya berikan nasihat saya seharusnya begini. Nah itu juga bagian dari diplomat, untuk mencatat. Ya, rajin-rajinlah mencatat. Kalau kalian dengar berita ada yang bagus, catat ini. Siapa tahu bisa masuk Kemlu gara-gara catatan kalian. Saya itu masuk Kemlu itu karena mengclipping. Koran selama 2 tahun terakhir saya clipping. Karena saya tidak tes Kemlu tidak hanya sekali, saya juga tes Kemlu berapa kali ya? 2 kali ya, baru lulus. Tapi saya belajar dari kesalahan yang pertama ya. Kesalahan yang pertama saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Kemudian setelah itu saya mengclipping dari mulai saat itu hingga
tes itu saya mengclipping, saya dapat clipping segini. Koran semua, ini ASEAN saya clipping, ini PBB saya clipping, ini Indonesia ngapain sih, ini saya clipping. Akhirnya ya saya tes bisa lulus untuk yang kedua, setelah tes yang kedua, seperti itu. Belajarlah dari kesalahan kalian, seperti itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan itu menjawab. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Silahkan yang lain. Terima kasih tadi sudah menyampaikan materinya. Kemudian ya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini mengenai kita kan sebentar lagi ini kita kan sudah semester 7 nih ya Pak ya. Sudah akan menyandang sebagai fresh graduate gitu. Nah, pengalaman Bapak tuh sebagai fresh graduate itu seperti apa sih Pak? Mungkin hal pertama yang Bapak lakukan, entah itu berpikiran untuk bekerja atau misalnya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya gitu. Nah, mungkin kita bisa dikasih tips gitu untuk sebagai fresh graduate. Kemudian pertanyaan yang kedua itu mengenai, tadi kan sudah Bapak singgung juga ya mengenai skill yang dibutuhkan dari kita sendiri sebagai mahasiswa bahasa Perancis ini harus dituntut bahasa Perancisnya yang bagus. Nah, kemudian apa aja sih Pak skill set yang dibutuhkan gitu dalam jika kita ingin berkarir di Kementerian Luar Negeri. Tadi kan juga Bapak sudah sempat singgung mengenai perbedaan atase, kemudian perbedaan sekretaris, kemudian perbedaan konselor gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas mengenai skill set yang dibutuhkan gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ika ya. Bekerja atau melanjutkan sekolah. Nah ini tergantung dari pengalaman ya. Karena kalau saya, mohon maaf ya, Mbak Ria ini teman kecil saya gitu. Jadi dia tahu saya bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu ya. Saya itu dari keluarga yang miskin sehingga ketika lulus sekolah fresh graduate tentu saja orang tua saya sudah tidak bisa afford kehidupan saya lagi ya. Sehingga saya ya apapun yang terjadi saya harus bekerja gitu. Akhirnya sebelum masuk Kemlu saya pernah bekerja. Saya pernah bekerja sebagai sales. Ya. Nah itu pilihan yang saya ambil berdasarkan dari pengalaman. Nah kalau berdasarkan dari pengalamannya Ibu Mbak Ika, nah silahkan kira-kira seperti apa? Apakah orang tua kemudian lingkungan ya input, proses output. Inputnya apa, orang tua saya masih mampu membiayai atau tidak, kemudian bagaimana lingkungan sekitar kita, kemudian bagaimana dengan keluarga kita, adik-adik kita, apa segala macam itu yang mendetermin apa pekerjaan, tindakan apa yang kita lakukan ya, bagaimana kita bersikap terhadap hidup kita. Kalau saya ditanya sekolah lagi atau bekerja gini, kalau masuk Kemlu akan terbuka banyak kesempatan untuk sekolah kalau masuk Kemlu. Semua menawarkan kamu sekolah, mau sekolah di mana aja bisa. Kamu mau ke Leiden Belanda bisa, kamu mau ke Australia, ke Canberra, ke Melbourne, ke Sydney bisa. Kamu mau ke Amerika Serikat, mau ke New Jersey, mau ke New York, mau ke mana bisa, itu terbuka lebar kalau di Kementerian Luar Negeri. Maka kalau saya begitu tidak terlalu memikirkan untuk sekolah, saya yang penting masuk Kementerian Luar Negeri, maka akan terbuka jalan bagi saya untuk bersekolah ya. Sebelum masuk Kementerian Luar Negeri, saya pernah mendaftar beasiswa ke Jepang, namanya Mobusho. Ya, dari Mobusho itu sudah sangat mengerucut sekali, tinggal 4 orang kontestan. Salah satunya saya, kemudian 2 orang dari pemerintahan dan 1 orang dari university. Ya, yang ketendang saya karena saya hanya sales pada waktu itu. Nah, itulah artinya apa? Artinya status kita yang disandang pun itu dipertimbangkan ketika kita meng-apply untuk beasiswa atau sekolah gitu ya. Statusnya apa sih dia ini gitu. Itu sangat terlihat sekali. Nah, waktu itu saya apply untuk Mobusho, itu pengalaman saya. Tetapi begitu masuk Kemlu, Anda mau kemana saja ditawarkan beasiswa apa saja. Itu banyak sekali ya. Siapa yang menawarkan juga banyak, ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, ada organisasi internasional lainnya dari luar negeri, banyak sekali. Itu sangat terbuka lebar. Tapi tolong dipikirkan baik-baik bagaimana
masa depan Anda ya. Seperti itu. Yang kedua, skill apalagi selain bahasa Prancis ya. Nah ini pengetahuan umum kalian ya. Kalau zaman dulu ada buku namanya RPUL ya. Kalau sekarang mungkin adanya laptop sama internet gitu ya. Ada apa Wikipedia atau apapun. Nah itu kalian harus update dengan kondisi dunia saat ini. Terutama adalah apa yang diplomasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Itu kalian harus tahu apa yang terjadi di ASEAN. Indonesia ngapain sih di ASEAN? Apa yang terjadi di PBB? Indonesia ngapain sih di PBB? Mengapa kita membela Palestina misalnya? Kemudian isu-isu yang lain misalnya di regional. Misalnya di regional itu apa yang terjadi di regional, di kawasan Asia Tenggara, apa yang terjadi di kawasan Afrika, apa yang terjadi di bidang ekonomi ya, ekonomi makro Indonesia seperti apa, ekonomi mikro gimana dengan lain sebagainya ya, ekonomi kita di masa pandemi seperti apa. Itu kalian semua harus belajar ya. Kalau tes Kemlu itu rata-rata berpusat di situ. Maka kalau saya menyarankan clippinglah koran atau berita itu sebanyak-banyaknya mengenai Indonesia itu. Itu sangat membantu sekali ya. Saya itu pernah memeriksa hasil dari ujian kalian, misalnya ujian CPNS. Yang ditanya, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan One China Policy. Ada yang tahu One China Policy itu apa? Ya, One China Policy itu bahwa Indonesia hanya mengakui kekuasaan satu negara Cina. Kita tidak mengakui adanya Taiwan, Hong Kong ya, semuanya hanya ada di Cungkuo atau Cina. Jawabannya apa dari CPNS ini? One China Policy adalah satu polisi Cina. Sangat wow sekali nih jawabannya, luar biasa coy, coret-coret gitu ya. Itu karena ketidaktahuan apa yang terjadi dengan One China Policy itu ya. Ya kan, disuruh nulis karangan dalam bahasa Inggris ya. Indonesia sebagai negara berkembang ya, dia tulis bahwa Indonesia as a flowering country. Wah, luar biasa sekali ini ya kan. Mengapa Indonesia flowering country gitu. Ini term yang luar biasa gitu. Seperti itu. Jadi belajarlah pengetahuan umum sebanyak-banyaknya ya. Jangan hanya itu tadi kata dalam tempurung, tetapi kalian harus bisa beyond the box gitu ya, di luar dari kebiasaan kalian. Buat yang laki-laki yang doyannya cuma ngegame aja, saya juga suka ngegame. Ya, tapi ada baiknya juga kalian juga baca-baca berita, kan? Baca berita pakai HP di detik.com, di kompas.com dan lain sebagainya itu at least ada yang nyantai lah di kepala, nggak selalu FIFA atau apapun itu. Sekarang saya main Ghost of Tsushima, saya juga tahu, Last of Us 2 juga saya tahu, tapi nggak semuanya dunia saya berpusat pada itu ya. Saya hanya melakukan itu ketika stres berat, gitu ya. Sekarang akhir-akhir ini saya melakukan aquascape, saya merombak akuarium menjadi sesuatu yang bagus karena jika udah terlalu stres kita butuh pelarian bagaimana menurunkan tingkat stres ya. Tetapi ya cuman baca berita sehari 5 menit, kalian tahu apa yang terjadi, itu sudah cukup ya. Nah, buat kalian yang suka belajar dadakan, kalau mau ujian 1 hari sebelum ujian minjem catatan punya temennya semua di copy ya, di copy semua, it never happen. Ya. Ada baiknya kalian itu rajinlah setiap hari 5 menit 10 menit untuk membaca, daripada kalian besok ujian hari ini kalian baca semua, itu never happen. Tidak akan pernah terjadi ya. Kemudian dalam ujian itu tenang, jangan terlalu panik, santai saja gitu. Saya pernah waktu ujian, sebelah kanan saya ini orangnya panik gitu. Dia lagi ujian panik, wah ini apa yang keluar ya, kayaknya PBB, kayaknya ASEAN, kayaknya ini. Saya jawab, mungkin yang keluar MIKTA mas. Waduh, apa itu MIKTA? Dia setengah mati, dia buka air modal. Cari apa itu MIKTA? Nah itu juga salah satu taktik saya untuk menjatuhkan dia juga bisa kan gitu kan. Saya bikin dia kalut karena dia udah panik gitu. Tenang aja, santai aja gitu. Ya kan? Tapi salah satu, kalau kalian sampai pada saatnya wawancara, berbohonglah dengan percaya diri. Kalau kalian tahu kalian salah, tapi percaya dirilah bahwa kalian paling benar. Itu diplomat.
Itu yang terjadi saat ini ya. Diplomat semua rata-rata itu berbohong dengan sangat percaya diri bahwa wah ini memang seperti ini Pak. Ya, seperti itu. Banyak sekali yang berhasil lolos karena kalian percaya dirinya melebihi dari kebohongan kalian. Itu. Ya. Tetapi tahap rekrutmen itu kan pertama adalah tes di PKN ya. Itu di luar dari kemampuan Kementerian Luar Negeri. Tes dari BKN itu yang mengeluarkan tesnya dari BKN, yang membuat tesnya juga dari BKN. Kami tidak tahu apapun isinya tes lucu itu ya, tes yang dari BKN itu katanya lucu. Pertanyaannya itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Hanya pilihlah yang paling benar. Itu yang paling sulit ya kan? Semua orang punya preferensi sendiri-sendiri gitu. Ketika lolos dari tes dari BKN, tahap kedua yang kalian harus lampaui adalah tes bahasa ya. Makanya saya bilang bahasa kalian Perancis harus yang terbaik gitu. Kalau kalian milih untuk tesnya bahasa Perancis, tapi bisa juga kalian milih tesnya dalam bahasa Inggris. Setidaknya TOEFL kalian kalau bisa 600 kan seperti itu. TOEFL-nya kan minimal berapa? 550 ya. 550 ya. Rata-rata teman saya itu TOEFL-nya 600. Rata-rata TOEFL-nya 600 ya. Ya, kemudian baru ilmu pengetahuan umum yang dites itu tadi, ilmu pengetahuan umum. Kalau ditanya One China Policy, makanya jawablah dengan benar ya. Seperti itu. Ya mungkin itu. Yang lain lagi masih ada waktu. Oke, silahkan mungkin ini pertanyaan terakhir. Kita sudah setengah jam lebih dikit untuk sesi pertanyaan. Silahkan pertanyaan terakhir. Ya, saya ingin bertanya, Mas. Ya, silakan. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ibriza Fastilfani. Saya yang terhormat Bapak Hermawan dan seluruh staf pengajar Bahasa dan Sastra Perancis Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya memiliki interest terhadap sistem Ecopol, sistem ekonomi politik suatu negara, khususnya di sini Kamboja. Kepada Pak Hermawan, saya ingin bertanya, saya melihat PDB Kamboja, produk domestik bruto, tingkat kesejahteraan suatu negara, ini khususnya Kamboja, itu mencapai 1.693.828 US dollar pada tahun 2019. Bagaimana ketika terjadinya pandemi corona di tahun 2020 ini ya Pak? Apakah menurun? Karena di tahun 2019 itu perekonomian di Kamboja ini meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, ketika masuk tahun 2020 yang terdampak corona, apakah ini menurun drastis lagi dan apakah ada dampak langsung bagi perekonomian Indonesia? Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, terima kasih Mas Ibriza ya. Untuk PDB, produk domestik bruto, saya jelaskan di sini bahwa Kamboja itu rely on pariwisata. Yang pertama itu pariwisata ya, dari Angkor Wat itu yang paling utama. Kemudian yang kedua produk domestik brutonya itu didrive dari pertanian ya, terutama adalah beras Kamboja. Mengapa Indonesia tidak pernah membeli beras Kamboja? Karena berasnya enak dan mahal. Yang dicari oleh Indonesia itu adalah beras bulog dan murah gitu ya. Tidak pernah. Tetapi kalau kalian mencari beras yang enak itu beras Kamboja rata-rata ya. Berasnya itu wangi, baunya itu seperti kayak melati dan rasanya enak. Itu beras Kamboja. Kemudian juga banyak produk-produk pertanian lainnya yang diproduksi oleh Kamboja. Lain daripada itu, negara ini tidak ada sumber-sumber industri lainnya. Sumber industrinya itu berpusaran di sungai gitu ya, ada ikan, ada dan lain sebagainya yang berpusaran di sungai. Tapi sungai itu kan mengairi irigasi ya, pertanian. Nah seperti itu. Bagaimana dengan PDB dari Kamboja? PDB dari Kamboja ini juga sangat terkait sekali dengan banyaknya bantuan masuk dari negara asing. Salah satu contohnya itu adalah dari Cina. Dari Cina itu memberikan sumbangan bantuan kepada Kamboja ini secara besar-besaran, terutama di sektor
industri gaming ya, seperti itu. Jadi tiap tahun itu akan datang wisatawan dari Cina datang ke Kamboja hanya untuk bermain kasino gitu ya. Nah itu juga sangat menyumbang terhadap PDB Kamboja. Banyak orang Kamboja yang bekerja di sektor kasino, bisa dibilang mungkin di Phnom Penh sendiri itu ada perusahaan kasino miliknya Malaysia itu namanya Naga World seperti itu. Kalau di Sihanoukville itu ada Kampung Dewa punya Indonesia. Nah itu banyak di drive dari situ tanpa ngapa-ngapain, cuma nyediain listrik, mereka mendapatkan pendapatan kan gitu kan. Kasino itu kan kita di meja kemudian kita main judi gitu kan, nggak ada kita keluar macam-macam. Tapi juga ada produk kayak bir yang disediakan untuk orang yang main di kasino seperti itu. Nah, apakah ini terdampak? Ya, sangat terdampak sekali oleh COVID ya. Dengan turunnya tingkat wisatawan yang datang ke Kamboja, datang dari Cina, dari seluruh belahan dunia, PDB mereka turun gitu. Banyak kasino-kasino juga yang tutup karena sepi, tidak ada pengunjungnya kan seperti itu. Kemudian pariwisata juga, saya datang ke Siem Reap, melihat di Angkor apa yang terjadi sekarang sangat sepi sekali, tidak ada wisatawan yang biasanya itu sampai puluhan ribu wisatawan, saat ini sepi. Dalam sebulan itu cuma antara 100-200 orang yang datang ke sana. Nah, supaya kalian ketahui ya, untuk wisatawan asing itu bayar $37 satu orang. Untuk wisatawan domestik mereka free. Untuk orang Khmer itu free, tidak membayar, tidak seperti kita pergi ke Prambanan, wisatawan domestik itu membayar kan. Sedangkan kalau di Kamboja ini free untuk orang Khmer sendiri free, tidak membayar gitu. Jadi kalau mengandalkan kepada pariwisata domestik mereka tidak ada pungutan, tidak diambil biaya gitu. Nah itu PDB-nya sangat anjlok sekali. Kemudian nah ini apa yang terjadi di delta Sungai Mekong gitu ya. Sungai Mekong itu kan mengalir dari Cina ya, dari Tibet, Cina, kemudian ke Laos, Myanmar, Vietnam, baru Kamboja. Nah ini yang terjadi sama kasusnya dengan sungai yang ada di Afrika ya. Cina membutuhkan air Sungai Mekong, mereka membangun bendungan. Udah dibendung, ya debit air menuju ke negara yang lain kan turun. Debit air ke Laos, Myanmar, ke Vietnam bangun bendungan juga di Sungai Mekong. Selain untuk irigasi kan bendungan untuk listrik juga ya, bendung lagi. Sehingga debit Sungai Mekong yang tiba di ujungnya yaitu di Kamboja ini makin turun, debitnya makin turun, sehingga untuk mengairi lahan pertanian semakin berkurang. Nah ini pernah dibahas ini mengenai perundingan delta Sungai Mekong ya. Bagaimana pengelolaan delta Sungai Mekong oleh negara-negara ini. Kalau masing-masing negara ini mereka selfish ya, egois gitu. Selfish bukan menjual ikan, egois, selfish itu orang yang ada di ujung Sungai Mekong ini tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari delta Sungai Mekong ya. Padahal mereka ini membutuhkan air Sungai Mekong untuk irigasi lahan pertaniannya. Itu yang terjadi di Kamboja sekarang karena dia masih mengandalkan lahan pertanian dari irigasi Sungai Mekong itu ya. Sehingga PDB-nya tidak bisa didrive dari delta Sungai Mekong. Seperti itu. Sedangkan barang-barang ekspor dari Cina masuk semua secara open ya, masuk ke rupiah naik turun ya kan. 1 US dollar kadang-kala 14.000, kadang-kala 15.000, ya naik turun tergantung dari penguatan nilai rupiah. Sedangkan di Kamboja tidak ada sama sekali karena menggunakan dual currency itu. Seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Janu. Maaf, barusan saya juga mati lampu di sini. Untungnya sudah bisa connect meskipun pakai hotspot pribadi. Selanjutnya ini dengar suara saya. Selanjutnya, apakah ada penutup dari Pak Sahir atau Bu Rosa? Silahkan sebelum kita akhiri acara ini. Ya, baik, terima kasih. Pak Sahir tadi sudah izin karena beliau memang ada kelas sebetulnya dari jam 9 tadi, kemudian meninggalkan kelas bentar untuk membuka acara ini. Mungkin sekedar penutup ya sekilas dari saya luar biasa sekali, saya pribadi mendapatkan pengetahuan, informasi dan dari sharing pengalaman Pak Janu ya, luar biasa karena Pak Janu dalam kesempatan ini dan juga dari mahasiswa menggali sangat banyak sehingga terbuka semua pengalaman baik secara profesional maupun secara personal. Nah, ini sebetulnya yang sangat menarik sekali adalah tadi bahwa ini juga memberikan motivasi mahasiswa semuanya untuk tidak merasa putus asa atau karena barangkali ada keterbatasan atau yang lain-lainnya begitu, karena tadi secara personal Pak Janu juga sharing pengalaman pribadinya begitu ya Pak ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa dan akan terbuka jalannya begitu, selama kita mungkin bisa disiplin seperti yang tadi dari Pak Janu sampaikan. Saya menangkap ada kedisiplinan dan ada keuletan begitu ya, niat yang kuat untuk meraih sesuatu begitu. Jadi semuanya mungkin, walaupun misalnya tadi dikatakan peluangnya hanya satu atau tergantung pada unit kerjanya, tetapi tentu ada banyak peluang yang lain yang bisa dimasuki di di bidang ini begitu. Dan juga ya tadi yang saya catat adalah bagaimana Pak Janu sudah bisa memberikan tips begitu ya. Ini soalnya ada yang suka nanya tips and trick ini Pak, kalau di perkuliahan ini. Erlangga biasanya nanya tips and trick gitu, sampai saya bingung. Tips and trick ini untuk ini, untuk itu. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan Ika kalau nggak salah, kemudian dijelaskan apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus ditempuh supaya bisa berhasil, supaya bisa meraih posisi, salah satu posisi di Kemenlu dan yang lain-lainnya begitu ya. Luar biasa sekali, sangat kaya sekali hari ini. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Janu ya. Dan saya juga tadi kaget, ternyata kita satu alma mater Pak, jadi fakultas kita dulu bersebelahan ternyata. Jadi nanti ketemunya di grup alumni. Dan juga yang lain-lainnya untuk mahasiswa, baik yang tadi mengajukan pertanyaan atau masih belum begitu, mungkin nanti bisa berkontak ya dengan Pak Janu secara pribadi. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Janu banyak sekali dan kaya sekali, ini akan bisa memberikan manfaat dan terutama memberikan motivasi bagi Anda semuanya ya. Ada banyak hal yang tadi saya lihat yang belum pernah saya sampaikan, misalnya bagaimana kita harus sikap-sikap yang harus dilakukan. Nah, ini kan pentingnya kita menghadirkan praktisi yang memang sudah bergelut di bidangnya secara real gitu. Ada lubang-lubang dari materi yang saya berikan yang bisa diisi oleh praktisi ini. Semoga semuanya bermanfaat dan selalu tetap semangat gitu. Itu saja Pak Eri, terima kasih Pak Eri dan seluruh panitia dan juga Pak Fandi ya yang ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini secara teknis. Terima kasih Pak Eri, monggo. Ya, terima kasih Bu Rosana. Kiranya saya tidak bisa menambahkan apa lagi karena sudah dirangkum oleh Bu Rosa. Yang jelas kita sangat tercerahkan dengan berbagai pengalaman dari Bapak Janu, terutama terkait bidang diplomasi serta terkait kegiatan seni dan budaya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Sahiruddin, Bu Rosana, segenap panitia, Bu Ria, Pak Sigit, Mas Fandi, dan juga ada Bu Safitri di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Janu. Semoga tidak kapok-kapok lagi ke depan. Misal kami membutuhkan di
mata kuliah yang lain, mungkin beda bidang. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu semuanya, semoga COVID segera selesai, dan selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rosana, Sami-sami makasih Pak Eri, Janu. makasih Bu Ria. Semangat Makasih ya. Pak Janu. Bisa Terima kasih, kapan-kapan. Pak. Terima kasih Pak Janu. Bisa. Nuwun Pak Janu. Terima WA kasih, aja ya. Pak. Jee. Pak Janu. Yang membutuhkan WA aja nanti bisa mengontak Pak Eri. Terima kasih, salam untuk semuanya yang ada di KPU. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jee, sehat-sehat Pak Janu. Amin. Amin, Pak. Terima kasih sudah selesai, bisa live semuanya. Terima kasih.